di sebuah dusun bernama Segaran Dues, Desa Andungsari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, hiduplah seorang pria bernama Niman. Lahir pada Desember 1967, Niman tumbuh dengan cita-cita sederhana namun penuh semangat, menjadi seorang tentara. Cita-cita itu akhirnya terwujud ketika ia berusia 21 tahun. Pada tahun 1988, Niman resmi menjadi anggota TNI Angkatan Darat setelah menempuh pendidikan di Secata, Magetan. Hidupnya tampak berjalan sesuai rencana. 1 dekade kemudian, tepatnya tahun 1998, Niman menikahi gadis pujaannya, Siti Nurjanah. Pernikahan itu pun berlangsung atas restu komandannya, sebagaimana prosedur yang berlaku bagi anggota TNI. Awalnya, rumah tangga mereka tampak harmonis, terlebih setelah dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Namun, seiring waktu, kebahagiaan itu mulai retak. Perbedaan pendapat menjadi hal yang kerap terjadi. Tapi bukan itu yang menjadi inti masalah, melainkan sifat cemburu Niman yang berlebihan. Ia terlalu mencurigai pergaulan istrinya, bahkan sampai merasa tidak nyaman ketika Siti berinteraksi dengan teman-teman atau sekadar menjalankan aktivitas sehari-hari. Siti berusaha bersabar, mencoba memahami karakter sang suami. Tapi kesabarannya perlahan menipis. Setelah bertahun-tahun menahan beban batin, pada September 2009, tepat 11 tahun usia pernikahan mereka, Siti memutuskan untuk berpisah secara fisik. Mereka tidak bercerai secara hukum, namun memilih untuk pisah ranjang dan tinggal terpisah. Siti menetap di Dusun Komalang, Desa Ranu Agung, masih di wilayah Tiris. Sementara Niman kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Segaran Dues, desa tempat ia dibesarkan. Keputusan untuk tidak bercerai didasari berbagai pertimbangan, salah satunya adalah status Niman sebagai prajurit aktif. Saat itu, ia telah berpangkat Sersan Mayor atau Serma dan bertugas di Koramil 08201 Kraksaan. Meski telah berpisah rumah dan menjalani kehidupan masing-masing, ternyata Niman belum benar-benar bisa melepaskan bayang-bayang masa lalunya bersama Siti. Perpisahan fisik tak serta-merta memadamkan rasa cemburu yang terus membara dalam hatinya. Setiap hari, pikirannya dipenuhi prasangka. Ia mulai mengintai aktivitas Siti diam-diam. Ia tidak lagi bisa hidup tenang, mudah tersulut emosi, cepat marah, dan kerap kehilangan kendali. Cemburu yang dulu hanya terasa sebagai ganjalan, kini berubah menjadi bara yang siap membakar siapa saja. Puncaknya terjadi pada Maret 2010, hanya 6 bulan setelah mereka pisah ranjang. Niman mendapat kabar yang membuat darahnya mendidih. Seorang pria bernama Hartono dikatakan pernah membonceng Siti. Tak hanya itu, Niman juga pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri Hartono menguntit Siti saat ia mengendarai sepeda motor. Keduanya lalu terlihat memasuki sebuah toko bersama-sama. Hati Niman seketika panas. Kecurigaan pun tumbuh liar. Baginya, kehadiran Hartono bukan sekadar kebetulan. Terlebih, Hartono adalah teman masa kecilnya sendiri, seseorang yang dulu ia percaya. Kini, ia merasa dikhianati 2 kali, oleh wanita yang pernah ia cintai dan oleh sahabat yang pernah ia percaya. Ia berusaha menenangkan diri, mencoba berpikir jernih. Namun bayangan-bayangan buruk terus mengganggu. Imajinasi liar dan prasangka perlahan menutup logikanya. 2 bulan setelah kabar kedekatan antara Siti dan Hartono sampai ke telinganya, emosi Niman tak juga reda. Hari itu, Senin sore, 10 Mei 2010, hujan turun membasahi jalanan di Kecamatan Tiris, Probolinggo. Dengan sepeda motornya, Niman meninggalkan rumah orang tuanya, katanya ingin menjenguk istri dan anak-anaknya di Dusun Komalang, Desa Ranu Agung. Namun di tengah perjalanan, takdir seolah menyulut bara lama. Ia melihat Hartono, pria yang selama ini menghantui pikirannya, juga sedang melintas dengan sepeda motor. Darah Niman langsung naik. Tanpa pikir panjang, ia mengejar pria itu dan memotong lajunya. "Ada apa, men?"
Tanya Hartono heran, sambil menghentikan motornya. Aku cuma mau bicara, jawab Niman singkat. Ia kemudian mengajak Hartono berpindah tempat, sekitar 300 meter dari jalan utama, ke sebuah kebun kopi milik warga. Tempat itu sepi, basah oleh hujan, dan jauh dari keramaian. Di tengah rimbunan pohon kopi, Niman melepaskan unek-unek yang selama ini membebani dadanya. Kenapa kau selalu ganggu istriku? Hartono tersinggung. Ia membantah keras tuduhan itu. Suasana memanas. Namun Niman, yang pikirannya sudah dipenuhi amarah dan kecurigaan, tak bisa lagi mengendalikan diri. Dengan cepat, ia merogoh pistol dari saku celananya, senjata dinas yang seharusnya dijaga, bukan digunakan dalam konflik pribadi. Tanpa aba-aba, ia menembak Hartono tepat di bagian dada. Dentuman senjata menggelegar di antara sunyi kebun. Tubuh Hartono terpental ke belakang, jatuh ke tanah, tak bergerak, ia tewas seketika. Tanpa banyak ragu, Niman menyeret jasad temannya itu ke tepi sungai Salak yang berada tak jauh dari lokasi. Ia meletakkan tubuh Hartono di pinggir sungai lalu menutupinya dengan daun pisang. Sepeda motor milik korban juga ia pindahkan ke dekat sungai, seolah untuk mengaburkan jejak. Setelah itu, Niman pulang ke rumah orang tuanya. Tapi bukan untuk menenangkan diri, melainkan untuk mengambil sebilah golok dan selembar karung. Sekitar pukul 12:30 dini hari, ia kembali ke kebun kopi, memarkir motornya di tempat semula, lalu berjalan kaki menuju sungai. Di sana, jasad Hartono masih tergeletak di tempat yang sama, tertutup daun pisang, membisu di tengah gelap dan dinginnya malam. Malam semakin larut, tapi gelap tak mampu menyembunyikan apa yang sedang dilakukan Niman. Setelah memastikan tak ada seorang pun di sekitar, ia mulai melancarkan aksinya yang dingin dan mengerikan. Dengan tangan sendiri, Niman melepaskan seluruh pakaian dari tubuh Hartono yang sudah tak bernyawa. Lalu, dengan golok yang telah ia siapkan sebelumnya, ia memotong-motong jasad Hartono menjadi 6 bagian. Kepala, lengan, kaki, tubuh, semuanya dipisah secara sistematis dan tanpa ragu. Potongan-potongan tubuh itu kemudian ia masukkan ke dalam beberapa lubang kecil yang sebelumnya telah ia gali di sekitar kebun kopi. Ia menyebar potongan tersebut ke beberapa titik, seolah berharap jasad itu takkan pernah ditemukan secara utuh. Tak berhenti di situ, ia juga mencemplungkan sepeda motor Hartono, jaket, dan helm milik korban ke dalam aliran sungai Salak, berharap semua jejak akan lenyap bersama arus sungai yang gelap. Sebelum pukul 4 dini hari, Selasa 11 Mei 2010, seluruh pekerjaan Niman tuntas. Ia pun pulang ke rumah orang tuanya dengan sepeda motor, seolah tak terjadi apa-apa. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Sore harinya, warga sekitar dikejutkan oleh penemuan mengerikan. Di kawasan kebun kopi milik Bapak Mario, Dusun Segaran Dues, Desa Andung Sari, ditemukan 4 potongan tubuh manusia dalam kondisi mengenaskan. Laporan segera diteruskan ke pihak berwajib. Polsek Tiris bersama tim dari Polres Probolinggo langsung turun ke lokasi kejadian. Setibanya di sana, mereka melihat potongan-potongan tubuh manusia yang ditemukan dalam 3 lubang berbeda. Namun bagian tubuh itu belum lengkap. Keesokan harinya, Rabu 12 Mei, warga kembali menemukan potongan tubuh lainnya, terletak sekitar 300 meter dari lokasi penemuan pertama. Dengan penemuan ini, tubuh korban akhirnya berhasil dikumpulkan secara utuh. Seluruh potongan tubuh itu langsung dibawa ke RS Bayangkara HS Samsoeri Mertoyoso untuk keperluan identifikasi dan autopsi. Sementara itu, di tempat berbeda, Miss Nati, istri Hartono yang tengah hamil tua, diliputi kecemasan. Hartono tak kunjung pulang sejak hari sebelumnya. Ia bersama beberapa warga mulai mencari ke sana kemari, berharap suaminya hanya tertahan urusan mendadak. Namun harapan itu runtuh seketika saat mereka mendengar kabar dari warga tentang penemuan potongan tubuh pria di kebun kopi Dusun Segaran Dues. Dengan perasaan hancur,
Nati mendatangi Rumah Sakit Bayangkara HS Samsoeri Mertoyoso untuk memastikan. Ketika melihat potongan-potongan tubuh yang dibawa polisi, tangis pun pecah. Ia mengenali pakaian, bentuk tubuh, dan luka di jari. Itu benar jasad Hartono, suaminya. Siapa yang tega melakukan pembunuhan keji dan mutilasi terhadap suaminya? Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menemukan petunjuk penting. Di lokasi kejadian, petugas menemukan sepucuk pistol berikut pelurunya, fotokopi KTP atas nama Serma Niman, slip setoran ban atas nama yang sama, serta kartu SIM telepon seluler. Semua bukti mengarah pada satu nama, Sersan Mayor Niman. Kamis malam, 13 Mei 2010, tim gabungan dari Polres Probolinggo dan Kodim 0820 bergerak cepat. Mereka mendatangi rumah orang tua Niman di Dusun Segaran Dues, Desa Andung Sari. Penggeledahan dilakukan, dan Niman pun dimintai keterangan. Saat ditanya soal keterkaitannya dengan jasad Hartono, Niman terlihat gugup dan memberikan jawaban berbelit. Karena kecurigaan semakin menguat, ia dibawa ke markas militer untuk pemeriksaan intensif. Dalam interogasi, akhirnya Niman mengaku. Ia berdalih bahwa penembakan itu terjadi karena pembelaan diri. Menurut versinya, Hartono lebih dulu menyerangnya. Ia juga mengaku selalu membawa pistol karena merasa lingkungan sekitar tempat tinggalnya rawan. Namun alasan yang paling mengejutkan datang belakangan. Ia memutilasi jasad Hartono karena panik. Niman mengaku takut aksinya terungkap dan berharap potongan-potongan tubuh itu tidak akan ditemukan. Rekonstruksi kemudian dilakukan di lokasi kejadian, kawasan kebun kopi tempat insiden tragis itu terjadi. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan militer, Niman, yang kini berstatus tahanan militer, dibawa ke TKP. Ia mengenakan baju tahanan militer berwarna oranye, tangan diborgol, dan kepalanya ditutupi tudung kain. Rekonstruksi yang digelar oleh pihak kepolisian bersama unsur militer akhirnya membuka tabir bagaimana kejadian tragis itu benar-benar berlangsung. Di hadapan petugas, saksi, dan awak media, perlahan-lahan terungkap betapa sadis tindakan Serma Niman terhadap sahabat masa kecilnya sendiri, Hartono. Hari itu, Hartono sebenarnya sedang dalam perjalanan pulang usai membeli pulsa di sebuah konter ponsel. Tanpa curiga, ia melintas di jalan yang sepi, tak menyadari bahwa seseorang tengah mengintainya. Niman menghadang laju motor Hartono. Ia mengaku niat awalnya hanya untuk bicara secara baik-baik, untuk memperingatkan agar Hartono berhenti mendekati istrinya. Namun, menurut pengakuannya, Hartono justru bersikap menantang dan bahkan mengayunkan sebilah celurit terlebih dahulu. Merasa terancam, Niman mengklaim bahwa ia bertindak refleks. Ia mencabut pistol dari saku dan langsung menembak ke arah dada Hartono. Peluru itu menembus paru-paru dan keluar dari punggung. Hartono roboh dan meninggal di tempat. Melihat tubuh sahabatnya terbujur kaku di tanah, Niman mengaku sempat tersentak. Ia menangis dan menyesali perbuatannya. Ia bahkan pulang sejenak ke rumah orang tuanya dan sempat melaksanakan salat maghrib, mencoba menenangkan diri. Namun, bukan penyesalan yang membimbing langkah berikutnya, melainkan kepanikan. Ia kembali ke lokasi kejadian dengan membawa golok dan karung. Di bawah gelap malam, ia memutilasi jasad Hartono menjadi 9 bagian. Pekerjaan berat itu dilakukannya sendirian, di tengah sunyi kebun kopi. Potongan tubuh ia bagi menjadi 2 kelompok. Sebagian dimasukkan ke dalam karung dan dipanggul ke atas bukit, sebagian lagi dibiarkan di tempat semula. Setibanya di atas bukit, Niman menggali lubang dan mengubur potongan tubuh pertama. Ia lalu turun kembali, memindahkan sisa potongan yang tertinggal, dan menguburkannya ke dalam 3 lubang tambahan. 1 lubang terakhir ia gunakan untuk mengubur pakaian milik Hartono. Total, 5 lubang ia gali malam itu, masing-masing menyimpan jejak dari 1 tragedi besar. Namun dalam kepanikan dan kelelahan, Niman ceroboh. Ia tanpa sadar meninggalkan beberapa barang penting di lokasi, sepucuk pistol, fotokopi KTP atas namanya sendiri,
dan slip setoran rekening bank. Benda-benda itulah yang kemudian menjadi petunjuk penting bagi aparat untuk mengungkap pelaku pembunuhan keji ini. Proses rekonstruksi pembunuhan Hartono tak hanya mengungkap kekejaman pelaku, tetapi juga menguji fisik para petugas yang terlibat. Meskipun lokasi kejadian tidak terlalu jauh dari permukiman warga, medan menuju kebun kopi itu cukup terjal dan licin. Beberapa aparat bahkan sempat tergelincir dan jatuh saat membawa perlengkapan serta mengamankan area. Tak lama setelah rekonstruksi selesai, proses hukum pun berjalan. Kasus yang menghebohkan ini disidangkan di Pengadilan Militer Surabaya dengan Sersan Mayor Niman duduk sebagai terdakwa utama. Dalam persidangan, kesaksian yang paling mengguncang datang dari istrinya sendiri, Siti Nurjanah. Dengan suara bergetar, ia mengungkap sisi kelam kehidupan rumah tangganya. Niman, katanya, adalah sosok suami yang sangat pencemburu. Ia sering memukul kepala Siti, bahkan pernah mengancam akan membacoknya jika ketahuan berbicara dengan pria lain. Siti hidup dalam tekanan dan ketakutan selama bertahun-tahun, hingga akhirnya memutuskan pisah ranjang demi menjaga kewarasannya. Ia juga membantah keras tuduhan Niman bahwa ia menjalin hubungan dengan Hartono. Menurutnya, Hartono hanyalah teman masa kecil yang kebetulan sering membantu mengantar barang dan kebutuhan rumah. Namun, kecemburuan buta telah menutup mata Niman. Rasa curiga yang terus dipupuk bertahun-tahun akhirnya meledak dalam bentuk kemarahan yang menghilangkan nyawa seseorang. Majelis hakim pun menjatuhkan putusan tegas. Niman dinyatakan bersalah karena telah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan sengaja. Ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, serta diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas militer, mengakhiri karir panjangnya sebagai prajurit TNI. Namun, Niman tidak tinggal diam. Melalui kuasa hukumnya, ia mengajukan banding, bahkan hingga ke tingkat kasasi. Dalam pembelaannya, pengacara Niman menyebut bahwa kliennya mengalami kondisi psikologis yang labil setelah peristiwa penembakan. Menurut mereka, saat melihat Hartono tewas, Niman dilanda kepanikan hebat hingga akhirnya memutuskan untuk memutilasi tubuh korban secara spontan, tanpa pikir panjang dan tidak dalam keadaan sadar sepenuhnya. Namun terlepas dari semua argumen pembelaan itu, bagi publik, satu hal sudah jelas. Sebuah nyawa telah hilang, bukan karena perang, bukan karena tugas negara, tetapi karena amarah pribadi yang tak pernah diselesaikan dengan akal sehat. Persidangan kasus pembunuhan Hartono tidak hanya diwarnai emosi dan kesaksian keluarga korban, tetapi juga memunculkan berbagai pembelaan dari pihak terdakwa. Kuasa hukum Serma Niman memanfaatkan setiap celah untuk memperkuat argumen bahwa kliennya seharusnya tidak sepenuhnya disalahkan. Dalam sidang, kuasa hukum mengangkat latar belakang pribadi Hartono yang, menurut mereka, bukanlah sosok tanpa celah. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, Hartono dikenal sebagai pribadi yang temperamental, sering bersitegang dengan orang lain, bahkan pernah tersangkut kasus illegal logging yang membuatnya harus berurusan dengan hukum. Ia juga disebut memiliki banyak musuh dan tidak begitu disukai oleh lingkungan sekitarnya. Pihak pembela menegaskan bahwa insiden maut tersebut dipicu oleh sikap Hartono sendiri yang, menurut versi Niman, menantang dan mengeluarkan celurit lebih dahulu. Celurit itu, kata kuasa hukum, adalah senjata tajam yang biasa dibawa Hartono sebagai bagian dari kebiasaan adat Madura. Dalam argumennya, kuasa hukum menyatakan bahwa kematian Hartono adalah akibat dari sikap dan perbuatannya sendiri, bukan semata karena niat jahat dari Niman. Mereka menyebut peristiwa itu sebagai respon spontan dari seorang pria yang merasa terancam dan tidak punya pilihan lain. Namun, hal yang paling kontroversial datang ketika mereka mempertanyakan keputusan pemecatan Niman dari dinas militer. Menurut pembela, Niman telah mengabdi selama 21 tahun sebagai anggota TNI tanpa pernah tercatat melakukan pelanggaran disiplin atau tindakan indisipliner. Ia dikenal sebagai prajurit yang disiplin, berdedikasi, dan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
Bahkan, Komandan Kesatuan tempat Niman bertugas telah mengeluarkan surat rekomendasi yang berisi permohonan keringanan hukuman. Dalam surat itu, disebutkan bahwa Niman sangat menyesali perbuatannya dan bahwa tenaga serta pikirannya masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tak hanya itu, ratusan warga dari berbagai desa di Kabupaten Probolinggo dan Jember ikut menyuarakan dukungan. Mereka, termasuk tokoh masyarakat, kepala desa, hingga camat, menyatakan bahwa kehadiran Niman selama ini sangat bermanfaat. Ia bukan hanya dikenal sebagai pelindung, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan. Di antaranya jalan tembus yang menghubungkan 3 desa, Andung Sari, Jambesari, dan wilayah Kecamatan Tiris, hingga menjangkau Kabupaten Jember. Dengan dipenjarakannya Niman, warga merasa kehilangan sosok yang selama ini mereka anggap sebagai figur penting di tengah masyarakat desa. Kehilangan orang yang selama ini menjadi inisiator perubahan. Pihak kuasa hukum menutup pembelaannya dengan menyebut bahwa pemecatan terhadap Niman adalah keputusan yang terlalu berat, mengingat jasa dan kontribusinya yang nyata. Bahkan, Niman disebut telah menyatakan kesediaannya untuk membantu keluarga korban secara finansial setiap bulan, sesuai dengan kemampuannya. Namun, sebaik apapun pembelaan itu terdengar, satu hal tetap tak terbantahkan. Nyawa telah hilang, dan hukum pada akhirnya tetap harus ditegakkan. Sejak Niman dipenjara, suasana di Dusun Segaran Dues, Desa Andung Sari, Probolinggo, perlahan berubah. Tingkat kriminalitas meningkat. Warga mulai resah. Tak ada lagi sosok yang disegani, tak ada lagi figur yang ditakuti para pelaku kejahatan. Di tengah keresahan itu, masyarakat tetap menunjukkan dukungan kepada Niman, murni dari hati nurani, tanpa tekanan dari siapapun. Namun semua itu tak mengubah pandangan hukum. Mahkamah Agung menanggapi permohonan kasasi Niman dengan tegas. Mereka menyatakan bahwa tidak ada alasan hukum yang cukup kuat untuk membatalkan vonis yang telah dijatuhkan. Tindak pidana yang dilakukan Niman dinilai sangat keji, sadis, dan tidak berperi kemanusiaan. Oleh karena itu, permohonan kasasi ditolak. Hukuman tetap, 15 tahun penjara dan pemecatan dari dinas militer. Waktu berlalu. Minggu berganti bulan, tahun pun ikut berganti. Niman meringkuk di rutan Keraksaan, hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Porong di Sidoarjo. Di balik jeruji, ia menua sendirian. Istrinya telah resmi bercerai, membawa anak-anak mereka pindah ke desa sebelah. Sesekali, ia menjenguk anak-anaknya dari kejauhan, mencoba menebus masa lalu, meski dari balik bayang kesalahan. Namun, sebuah babak tak terduga terjadi. Tahun 2017, setelah baru menjalani 7 tahun hukuman, Niman mendapat remisi besar-besaran dan dinyatakan bebas. Ia kembali ke kampung halamannya. Tak disangka, ia justru hidup tenang. Bahkan sempat menunaikan ibadah haji, sebuah langkah yang menunjukkan keinginan untuk menebus dosa. Ia mencoba memulai hidup baru. Menikah lagi, tapi pernikahan keduanya kembali kandas. Dari pernikahan itu, lahir seorang anak yang akhirnya diasuh oleh keluarga mantan istri pertamanya. Kini, Niman memilih hidup sederhana, bertani dan beternak ayam potong dan petelur. Warga sekitar mengenalnya sebagai pribadi yang rajin dan punya kepedulian sosial tinggi. Banyak yang percaya, Niman sudah berubah dan sudah benar-benar bertobat. Tapi tidak ada yang bisa memprediksi kapan karma datang menjemput. Sabtu pagi, 23 April 2022, warga Dusun Segaran Dues kembali diguncang kabar mengejutkan. Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di area kebun kopi. Tubuhnya penuh luka bacokan. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jasad korban ke RSUD Waluyo Jati, Keraksaan. Hasil otopsi mengungkap fakta mengerikan, 20 luka bacokan, dengan luka terdalam di bagian leher yang menyebabkan kematian. Identitas korban segera dikonfirmasi. Dan ternyata, korban pembunuhan itu adalah Niman,
mantan anggota TNI yang pernah divonis 15 tahun karena membunuh Hartono. Ironisnya, lokasi kematian Niman berada di kebun kopi yang sama, tempat ia dulu menghabisi nyawa sahabatnya. Polisi segera memulai investigasi. 2 minggu berlalu tanpa hasil, hingga akhirnya, pada 10 Mei 2022, sebuah panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Sumber anonim itu mengungkapkan identitas pelaku, seseorang yang kini bersembunyi di wilayah Jember. Polisi bergerak cepat. Pengejaran berlangsung alot. Pelaku kerap berpindah tempat, bahkan sempat bersembunyi di dalam hutan. Namun akhirnya, polisi berhasil meringkus pria bernama Ahmadi alias Pendit yang tengah bersembunyi di atap rumah saudaranya. Karena melawan menggunakan celurit, polisi terpaksa menembak kakinya untuk melumpuhkan. Dalam interogasi, Ahmadi mengaku sebagai begal. Hari itu, ia bersama seorang rekannya, berinisial S, mencegat Niman di kebun kopi untuk merampas sepeda motornya. Namun, korban melawan habis-habisan hingga sempat melukai pelaku. Akhirnya, karena panik, mereka membacok Niman berkali-kali hingga tewas. Ironisnya, mereka gagal membawa kabur motor Niman karena takut. Mereka pun melarikan diri dan berpencar. Ahmadi tertangkap, sementara S hingga kini masih buron. Demikianlah kisah Niman, dari seragam kehormatan, cinta yang berubah menjadi dendam, hingga hidup baru yang berakhir tragis. 2 pria, Hartono dan Niman, tewas di lokasi yang sama. Kebun kopi yang dulu sunyi, kini menyimpan 2 nyawa dan 1 pelajaran besar. Niman meninggal pada usia 54 tahun, dibegal dan dibacok seperti nasib korban yang pernah ia bunuh. Tak ada yang tahu pasti kapan karma datang. Tapi ketika ia datang, ia tak pernah salah arah. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sekian dulu ceritaku kali ini, dan sampai jumpa di ceritaku selanjutnya.